Sejarah awal mula Cirebon. Menurut Sulinraningrat berdasarkan naskah Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah Carita Purwaka Carubanagari, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban. Karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda untuk bertempat tinggal atau berdagang. Singkatnya, Cirebon didirikan pada 1 Suro 1445 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon yang bertempat di Keraton Pakuwati Cirebon menyerahkan kekuasaannya pada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang menantu Pangeran Cakrabuana dari Ibu Ratu Mas Rara Santang. Sejak inilah Cirebon menjadi negara merdeka dan bercorakkan Islam. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah pesisir dan daerah pedalaman. Daerah pesisir dipimpin oleh Ki Gedeng Jumajan Jati, sedangkan wilayah pedalaman dipimpin oleh Ki Gedeng Kasmaya. Asal-usul nama Gua Sunyaragi berasal dari kata-kata dalam bahasa Jawa. Kata sunya berarti hening atau senyap, sedangkan ragi memiliki arti tenang atau damai. Sunyaragi dapat diartikan sebagai gua yang hening atau gua yang tenang. Nama ini menggambarkan suasana yang diharapkan atau diciptakan di dalam gua tersebut, yaitu tempat pertapaan atau meditasi yang tenang dan penuh ketenangan. Gua Sunyaragi dirancang dan dibangun untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pertapaan dan refleks spiritual, di mana para raja dan anggotanya dapat menarik diri dari kesibukan dunia dan mencari ketenangan di dalam gua. Gua Sunyaragi merupakan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Gua ini memiliki sejarah yang cukup menarik dan menjadi bagian dari komplek bangunan istana yang dulunya dibangun oleh Kesultanan Cirebon. Gua Sunyaragi awalnya merupakan bagian dari komplek Taman Sari Sunyaragi yang dibangun pada pemerintahan Sultan Sepuh kedua Kesultanan Cirebon, yaitu Abdul Karim pada tahun 1703 sampai 1723. Taman Sari Sunyaragi sendiri merupakan taman rekreasi yang didesain dengan konsep keindahan alam dan arsitektur yang unik. Peran dan fungsi Gua Sunyaragi. Yang pertama, sebagai tempat meditasi. Dulunya, tempat ini digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi serta mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang kedua, sebagai tempat berlatih perang, di mana Gua Sunyaragi digunakan sebagai tempat berlatih perang bagi para prajurit keraton. Yang ketiga, sebagai tempat memberikan wejangan atau nasihat. Di Bangsal Jinem sendiri digunakan sebagai tempat sultan untuk memberikan wejangan sekaligus melihat prajurit ketika berlatih. Yang keempat, sebagai gudang senjata. Gua Sunyaragi juga digunakan sebagai tempat penyimpanan gudang senjata. Yang kelima, sebagai destinasi atau pariwisata, di mana saat ini Gua Sunyaragi telah berubah fungsi dari yang awalnya merupakan bagian aktivitas kesultanan menjadi sebuah destinasi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah setempat. Bentuk pluralisme bangunan tempat peristirahatan Sang Sultan dengan Garuda dilirik ular. Sebagian bangunan peninggalan keraton Cirebon lainnya dipengaruhi oleh budaya Hindu, Islam, Eropa, dan Cina. Gua Kelanggengan yang seperti namanya, konon dulunya digunakan untuk tempat bersemedi agar langgeng jabatan yang diemban. Uniknya, tempat di samping Gua Kelanggengan terdapat sesosok batu berbentuk manusia. Ternyata batu tersebut mempunyai wujud Garuda yang dililit ular. Maknanya, seorang pemimpin yang sudah berkuasa tidak boleh lupa akan tanggung jawabnya pada rakyat. Gua Padang Ati yang posisinya di bagian atas. Gua ini merupakan tempat semedi agar memiliki keikhlasan, kecerdasan, dan kelapangan hati. Padang yang berarti terang. Kemudian ke arah belakang Bangsal Jinem kita jumpai Mandebling,
tempat sultan beristirahat. Bangunan ini berbentuk joglo tanpa dinding dengan hiasan ornamen keramik Cina. Persis di depan Mande Beling ada Gua Peteng, merupakan gua tempat bersemedi untuk meningkatkan ilmu kekebalan. Sunyaragi memiliki arti tempat untuk bermeditasi, jadi tidaklah heran jika tempatnya pada waktu itu jauh dari kegiatan rakyat. Komplek Taman Sari Gua Sunyaragi dibagi menjadi dua, yakni ruang ibadah yang dikelilingi taman, bangunan gua dengan terowongan penghubung bawah tanah, serambi, kamar tidur, hingga kamar mandi. Para pengawal yang menemani Sultan untuk menyepi di Taman Sari Gua Sunyaragi akan berkumpul di gua pengawal. Ada juga bisa melihat tempat di mana Sultan memberikan wejangan dan juga menyaksikan para prajuritnya berlatih. Tempat berbentuk panggung supaya mendapat piu yang bagus bernama Bangsal Jenem. Ada juga dua pintu yang konon memiliki kekuatan magis, yakni bisa menghubungkan langsung ke Mekah dan Cina. Selanjutnya ada Balai Kambang yang memisahkan Gua Peteng dan Gua Arja Jumut. Balai Kambang ini adalah sebuah bangunan berbentuk joglo tanpa dinding yang dulunya dikelilingi kolam seperti mengambang. Gua Arja Jumut ini merupakan tempat perjamuan untuk tamu atau orang penting Keraton Cirebon. Di sini ada sebuah ruangan yang memiliki meja dari batu bata, dulunya berlapis keramik yang dipakai untuk meletakkan hidangan, dan uniknya di bagian atasnya dulunya adalah bak air yang fungsinya sebagai pendingin ruangan atau yang sekarang kita kenal yaitu AC. Di sisinya ada dua bilik yang konon jika dipakai bersemedi, bilik yang satunya bisa membawa kita ke negeri Saudi Arabia dan bilik satunya ke negeri Cina.